Pesantren dikenal sebagai tempat pendidikan akhlak dan moral. Namun, belakangan muncul kasus pelecehan seksual yang mengguncang kepercayaan publik. Pertanyaannya, apakah pesantren yang salah? Atau ada masalah lain yang selama ini tidak dibicarakan secara jujur? Penting ditegaskan sejak awal, mayoritas pesantren di Indonesia aman, mendidik akhlak, dan berkontribusi besar bagi bangsa. Namun, menutup mata terhadap pelecehan bukanlah pembelaan terhadap pesantren, melainkan pengkhianatan terhadap santri. Kasus pelecehan di pesantren tidak boleh digeneralisasi. Ini bukan masalah Islam, melainkan ulah oknum dan kegagalan sistem pengawasan. Salah satu penyebab utama adalah relasi kuasa yang tidak sehat. Figur pengajar ditempatkan sebagai sosok yang tidak boleh dikritik. Santri diajarkan patuh, namun tidak diajarkan hak untuk melapor ketika disalimi. Ketakutan inilah yang menciptakan ruang kejahatan. Faktor lain adalah lingkungan asrama yang tertutup. Santri hidup 24 jam di dalam institusi dengan pengawasan eksternal yang minim. Institusi tertutup, jika tanpa kontrol yang sehat, selalu berisiko. Masalah ini tidak hanya terjadi di pesantren, tetapi di banyak lembaga lain. Masalah berikutnya adalah tabu membahas batas tubuh dan pelecehan seksual. Banyak santri tidak tahu apa itu pelecehan dan kemana harus melapor. Padahal dalam Islam, menjaga kehormatan diri adalah kewajiban. Merusak kehormatan orang lain adalah dosa besar. Islam tidak pernah mentolerir pelecehan seksual. Justru Islam sangat tegas dalam melindungi martabat manusia. Jika ada ustadz atau kiai melakukan pelecehan, maka ia telah melanggar ajaran Islam. Ia bukan representasi agama dan tidak pantas dilindungi. Lalu mengapa kasus ini baru banyak terungkap sekarang? Bukan karena pesantren semakin rusak, tetapi karena korban mulai berani bersuara. Kesadaran masyarakat meningkat, media lebih terbuka, dan hukum mulai memberi ruang bagi korban untuk bicara. Ini adalah tanda perbaikan, bukan tanda kehancuran. Kebenaran memang menyakitkan, namun harus diungkap demi melindungi generasi berikutnya. Solusinya bukan membenci pesantren, melainkan membenahi sistem. Perlindungan santri harus menjadi prioritas utama. Pesantren membutuhkan aturan perlindungan santri, jalur pengaduan yang aman, pengawasan transparan, dan sanksi tegas tanpa pandang bulu. Menjaga nama baik lembaga tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan korban. Keadilan harus berdiri di atas segalanya. Melindungi pesantren bukan berarti menutup kejahatan. Dengan kejujuran dan perbaikan, pesantren dapat kembali menjadi tempat paling aman bagi masa depan umat.